dari Maastricht nyampe di Maasbracht. Terus ini sama Sahana. So this is Sahana. She's my elementary school friend. So we already know each other for 16 years. Dan kita tadi diajak jalan-jalan ke sini. Ini namanya Sluis. Jadi ini merupakan desa buat orang-orang yang punya kapal di sini. Nah, uniknya adalah bahwa di sisi kanan itu daratnya jauh lebih tinggi dibanding sisi kiri. Bisa dibilang kayaknya berapa ya? Puluhan meter deh bedanya. Nah, uniknya di sini kalau misalnya kapal-kapal dari daratan tinggi mau nyebrang, daratan bawah mau nyebrang ke daratan tinggi, itu dipompa dulu airnya biar naik ke atas supaya bisa nyebrang ke daratan yang lebih tinggi. Canggih sih, keren. Bentar lagi naik tuh. Halo, hari ini kita sudah landing lagi di kota selanjutnya, yaitu ibu kota Belanda, Amsterdam. Masih lumayan ramai di sini. Di belakang kita ada polisi. Dari tadi kita kayak mikir ada apa, tapi kayaknya pada ngusir orang-orang yang gembel-gembel di sini ya. Hari ini dingin banget. Ini kayaknya puncak hari yang paling dingin selama kita di sini. Anginnya tadi? dingin banget. Berapa derajat tadi? 8. Padahal ini udah mau musim semi. Nggak tahu kenapa nih cuaca. Tapi yang bikin happy, matahari udah mulai nongol meskipun udah mau malam. Nah, sekarang kita lagi ada di Dam Square. Ini di sentralnya Amsterdam. Dan di sebelah kiri aku ada Madame Tussauds. Tapi yang pasti tutup sih kalau udah begini. Terus sini banyak banget burung-burung merpati. Banyak banget sih, kayak apa ya? Dikerumutin gitu merpati. Sekarang kita sudah ada di Amsterdam. Di belakang aku ada Rijksmuseum. Ini salah satu museum yang terbesar di Amsterdam dan tempat atau spot turis juga. Dan di sebelah aku udah ada Ilse. I think you guys already know who Ilse is. So she was on my wedding as well, right? As my bridesmaid, as my maid of honor. So what do you think about me and Ian coming here? It's so lovely that they are here. It's quite weird, right? Because we just met each other last February, and now we are here in Amsterdam. With him, her boyfriend. Say hi. So Ilse just took us to the Vondel Park. It's a famous park here in Amsterdam. So that's a place where people go out just to take a walk, to do some exercises, and surprisingly, it was quite busy. Yeah. So what's the next destination after the Rijksmuseum? Hope I can say it. I'm gonna take you to The wall. the red light district. Oh, the red light district. Okay, maybe, but this time the red light district will be different, right? Yeah. There will be no girls. No, So this because will- of coronavirus. So there's nobody. this will be a disappointment for Ian and Tim. Yeah, But not for sorry us. guys. Oke, sekarang kita udah nyampe at Ilse's and Tim's house. We're going to play a board game. What is the board game It's called Kolonistik van Catan. Yes, and no one succeeded to explain actually what the game is about. So we're just going to start to find out what it is about. But I thought it would basically
be similar to Monopoly, but I was wrong. Nope. So It's not. let's be Dutch and play a board game. Dus wat moest ik ook alweer doen? Gewoon spelen. En een beetje. Yeah. Kind of. But Kind of. We told each other. Yeah, it's easier Just when we start. play the game Yeah. and then you will find out how it works. sure. Oh, dari Amsterdam kita naik kereta 15 menit aja udah nyampe di Sansuskhans yang merupakan desa kecil yang ada di Belanda Utara. Terus lihat deh pemandangannya. Ada kincir angin atau windmill yang tipikal Dutch banget. Keren. Tapi dingin. Halo, nah gunakan sepatu klop raksasa. Ini adalah sepatu khas Belanda. Cuman emang sekarang udah pada nggak ada yang pakai lagi sih. Jadi ini emang udah menjadi ciri khasnya Belanda. Klompen. Dan ini emang sepatu yang selalu terbuat dari kayu. Kita lagi ada di Centrum Venlo dan per 3 hari yang lalu ada peraturan baru di Belanda, jadi nggak boleh jalan dalam satu grup melebihi 2 orang. Jadi di belakang ini ada 2 teman aku, jadi kita lagi menghindari polisi. Kita lagi menghindari polisi karena dendanya kalau ke gap jalan berempat itu 400 euro per orang. 400 euro saja. Berapa itu, Wiwi? Sekitar 7 juta. 7 juta per orang. Jadi kalau kita ke gap berdua udah 14 juta. Jadi kita jalannya agak spread gitu. Terus kalau ada polisi kita ngomong bahasa Indonesia, pura-pura nggak ngerti bahasa Belanda. Itu teman SMP ku yang datang ke wedding di Padang sama pacarnya. Guys, say hi to the camera. Hi. I was talking about that we are speaking out. Oh yeah. Oh yeah. Hai, sekarang aku sudah ada di Venlo Station. Kita lagi nunggu kereta yang menuju ke Schiphol Airport. Kira-kira 2 jam dari sini. Harus melewati 10 stasiun. Terus hari ini diantar sama keluarga aku. Ada Rafael, tadi ini sama Ferry. Ini berhubung ada regulation jadi 1,5 meter jaraknya. Oh, Ferry adiknya papunya udah. Gimana perasaannya meninggalin Venlo? Ya campur aduk lah, kayak sedih pasti, seneng juga mau pulang, ya gitu deh, campur aduk. Masa melo di sini. Halo, selamat pagi. Kita udah nyampe di Schiphol di bandara di Amsterdam dan kita baru aja check in dan bisa dilihat sepi guys, nggak ada orang. Atau mungkin kita yang kepagian ya. Cuman ini emang lebih sepi dari biasanya. Kayaknya nggak ada yang terbang juga sih di masa-masa kayak sekarang. Tapi yang jelas kita senang kita dapat airlines, kita bisa balik ke Indonesia. Masih ada sekitar 3 atau 4 jam lagi ya. Jadi kita mau keliling-keliling dulu. Mudah-mudahan sih duty free-nya buka. Kalau nggak, bete juga sih nggak mau ngapain. Hai, akhirnya setelah kita jalan jauh, kita nyampe di gate. Masih ada 1 jam lebih lagi sebelum kita boarding, jadi kita sambil breakfast di sini. Terus tadinya mau jalan sambil nyari-nyari kado buat yang mau ulang tahun, tapi ternyata kurang beruntung, banyak toko-toko duty free yang tutup juga. Malah yang belanja enggak. Ada tadi Rolex tapi dilewatin. Siapa tahu Rolex nonton vlog kita terus kamu di endorse aja ya. Nggak sanggup beli Rolex. Pesawat kita udah datang, terus udah ada beberapa passenger juga yang ada di sini. Terus kemarin pas kita check in online kita kayak udah milih seat gitu. Cuman emang
pas kita mau milih seat pastinya pengen duduknya sebelahan kan, cuman di setiap row itu yang di tengah tuh kayak occupied, ada yang duduk. Terus kita kayak bingung, masa sih sebanyak itu yang bakal ke Jakarta di situasi seperti ini. Terus kita kayak sempet mikir juga, apa jangan-jangan emang sengaja dikosongin biar ada jarak gitu menimbang si isu COVID ini. Ternyata benar. Jadi nanti kayaknya nggak bakal yang crowded banget sih di dalam pesawat. That's good karena kita nggak transit. Kita Jauh-jauhan. Kamu bagus ya jauh-jauhan sama aku. Sama penumpang lain maksudnya. Oh, ya gitu deh. Kita juga direct flight, jadi enak lah kalau nggak terlalu crowded gitu. Dan kita juga lebih nyaman karena kan di situasi seperti ini pasti lebih was-was kalau harus berdekatan sama orang-orang asing. Airportnya sepi. Iya, terus tadi kayak banyak banget flights yang cancel, terutama yang dalam Eropa. Ya wajar karena emang pandeminya di sini. Tapi untungnya flight kita nggak cancel, masih on schedule. Pesawat kita udah ready di sana. 777 sudah ready. Jadi Kita naik Garuda. ya kita naik Garuda. Pada awalnya kita pulang pergi nggak naik Garuda ya sih sebenarnya ya. Kita naik Turkish Airlines. Itu cancel dan alhamdulillah masih ada Garuda yang terbang. Kayaknya Garuda cuman satu-satunya airlines yang sampai saat ini Masih terbang ke Eropa. dan ke Indonesia juga. Mungkin aja ini bisa jadi penerbangan yang terakhir dalam minggu ini. So ya ini kayaknya kita timingnya mepet sih sebelum penerbangan juga dihentikan dari ini yang interkontinental.